Kalau kita masuk ke yang kedua, hmm, bagaimana suatu sel itu hidup? Ya, kaitannya adalah dengan sel, suatu mikroba yang bisa kita temui di lingkungan itu seperti bakteri, virus. Virus pengecualian ya di sini karena nanti mekanisme resistensinya akan berbeda. Tetapi secara umum bakteri, protozoa, jamur yang sekuler itu termasuk ke dalam suatu sel. Mereka adalah suatu sel, entah sel uni atau multiseluler, akan tetapi bagian terkecil dari tubuh mereka itu adalah suatu sel. Ada yang mana ya? Lanjut aja. Ya, bagian terkecil dari tubuh mereka, baik mereka itu uni ataupun multiseluler tadi ya, itu adalah suatu sel. Dan suatu sel itu memiliki organel-organel gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, apa itu sel? Ya, sel itu pada intinya adalah suatu unit terkecil yang dia adalah merupakan suatu unit satuan yang hidup ya itu. Nah, unit terkecil ini yang untuk memaintain kehidupannya itu mereka memerlukan berbagai macam organel. Kalau di dalam tubuh manusia kita sebut dengan organ ya, seperti jantung, ginjal, kemudian banyak hal lainnya. Nah, di dalam sel kita bisa sebut dengan organel. Ya, ada mitokondria untuk energi atau ada beberapa mikroorganisme bisa berbeda. Kemudian ada material genetik, ada badan Golgi, ada sitoplasma, vakuola, dan sebagainya. Itu. Nah, organel-organel inilah yang mendukung kehidupan suatu sel. Jika mereka terganggu, maka kehidupan dari suatu sel atau mikroba itu juga akan terganggu sehingga bisa mati. Mereka juga memerlukan nutrien yang mereka ambil dari lingkungan sekitar yang mereka lewatkan melalui membran sel yang dimiliki. Oleh karena itu, fungsi dari membran sel dari mikroba ini sangat penting karena mereka ibaratnya portal gitu ya. Kalau teman-teman hidup di perumahan, ya punya perumahan atau portal unsut lah gitu. Nah, nggak sembarang orang bisa masuk keluar. Tuh, nah itu analogi dari membran sel. Karena mereka harus menyaring siapa yang masuk, nutrien apa yang masuk, dan apa yang bisa keluar melalui vakuola misal gitu kan. Nah, itulah yang fungsi dari membran sel untuk melindungi mereka dari lingkungan luar. Karena yang namanya sel ini atau mikroba di lingkungan itu mereka sangat rentan terhadap perubahan dari lingkungan. Oke, nah sebelum kita masuk ke mekanisme resistensi, kita harus sedikit bahas dulu mengenai apa sih yang terjadi di dalam sel itu sendiri, karena ini katanya nanti akan berhubungan dengan resistensi. Oke, kita masuk ke papan tulis ya. Hmm. Ya, sel dengan organel-organelnya ya tadi. Eh, um, ya, sel dengan organel-organelnya di dalam lingkungan yang bisa jadi baik atau tidak baik, mereka harus mempertahankan diri secara internal di dalam tubuhnya dengan cara apa, menyerap nutrien yang nantinya akan menjadi energi yang dibutuhkan untuk mereka. Yang kedua adalah
mereka harus melindungi diri dari serangan yang berasal dari luar dirinya. Kemudian ketiga adalah mereka harus stay organized, baik SDM-nya maupun SDA-nya. SDM SDA ini maksudnya gimana? Ya, jadi mereka punya suatu apa yang namanya ya manajemen di dalam tubuh mereka yang eh, itu untuk memastikan organel-organel mereka itu terjaga dengan baik, kemudian dinding selnya terbentuk dengan baik, dan jika terjadi sesuatu, maka mereka bisa merespon dengan baik. Yang kita apa namanya ya, yang di sini kaitannya adalah dengan manajemen internal. Apa ya bahasanya saya susah. Intinya bagaimana mereka how they organize organisasi yang ada di dalam organel-organel atau di dalam sel yang mereka punya. Nah, untuk itu biasanya obat itu tidak banyak menyasar untuk mengganggu produksi energi mereka, ya. Kita harus ganggu nih, gitu kan, agar mereka bisa mati. Tetapi memang sampai saat ini sebagian besar dari obat yang kita miliki itu lebih fokus untuk mengganggu organel-organel atau fungsi dari tubuh dari sel tersebut, dan kebanyakan menyasar uh, mengenai dinding sel, karena dinding sel inilah yang nantinya akan melindungi mereka dari paparan dunia luar. Jika dinding sel itu rusak, ya, maka otomatis akan terjadi nutrien-nutrien yang ada di dalam tubuh tubuh sel tersebut dia akan keluar, ya. Kemudian terjadilah mereka kekurangan nutrien, dan ini jika sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka mereka akan kekurangan sumber daya. Mereka akan kehilangan organel, kemudian mereka lisis dan akan mati. Seperti itu. Oleh karena itu, sangat penting kita akan membahas mengenai membran sel, karena ini yang akan memproteksi mereka. Ya, membran sel ini bisa kita ganggu, ya, dengan obat-obatan langsung ke membran selnya, ya, ataupun melalui kita ganggu yang di dalam sel ini, kerja sel ini kita ganggu agar mereka tidak menyusun membran sel itu. Sehingga kalau membran selnya tidak tersusun sempurna, maka akan tidak baik membran selnya, sehingga terganggulah kerja mereka, perlindungan mereka dari dunia luar, sehingga bocor yang tadinya tidak di membran sel yang tidak terbangun dengan baik, maka bisa menyebabkan organel-organel atau sesuatu yang ada di dalam tubuh sel tersebut menjadi keluar juga. Ya, kalau yang awal itu mungkin tadi yang ini ya, yang atas dia kena lisis atau dimakan mikroorganisme lain sehingga pecah dan dia akan mati seketika. Kalau yang membran sel yang dirusak secara perlahan, artinya kita buat rumah, gitu ya. Analoginya itu kita kayak buat rumah, tapi dikorupsi. Jadi batanya ada yang bolong-bolong. Itu tinggal tunggu waktu aja sampai ada hujan yang sangat deras atau angin yang sangat kencang sehingga rumah itu akan rubuh dan rumah itu akan mati. Nah, seperti inilah analogi dari eh, apa beberapa obat anti mikroba. Nah, kita ingin cek lebih lanjut di dalam sini, mekanisme di dalam sini ya. Bagaimana sih mereka membuat suatu eh, dinding sel tadi atau memaintain ya. Kita tahu bahwa
Ini suatu mikroorganisme ya. Kita zoom. Itu suatu material genetik. Baik itu prokariot, eukariot ya, atau virus. Yang nantinya material genetik ini akan menyandi eh, protein-protein yang dibutuhkan oleh sel tersebut untuk hidup. Karena itulah kita biasa kenal dengan protein itu adalah zat pembangun biasanya kayak gitu ya. Tidak hanya pembangun tetapi juga untuk memaintain fungsional di dalam sel. Biasanya kita punya DNA, kemudian eh, ditranskripsi menjadi suatu RNA, kemudian dari RNA ini biasanya dibantu oleh suatu protein ribosom ya, yang dia akan dikode menjadi hasilnya protein tertentu ya, protein A, B, C, D, E, kayak gitu. Dimulai dari DNA ya, yang ini semacam mungkin ini resep lah gitu ya, buku resep. Buku resep, kemudian di sini ada kokinya, di yang ini koki mana? Ini kokinya ya. Kemudian yang ini resep terpilih, resep makanan A atau B atau C, kemudian dijadilah protein-protein yang dikehendaki sesuai dengan resep yang dimiliki atau dipilih oleh sel tadi. A itu bisa untuk misalkan dia nantinya tugasnya untuk signaling, untuk apa ya, ibaratnya maintain fungsi sel, kemudian D ini penyusun dinding sel, itu hingga E itu nanti untuk apa gitu, fungsinya banyak. Nah, yang kita target adalah proses untuk pembentukan si B ini ya, karena dialah yang nantinya akan menyusun dinding sel itu, sehingga yang tadinya itu jangan ke sini, kita lihat di kanan ya, dinding sel yang normal itu bentuknya akan seperti ini, phospholipid layer gitu ya, dan dia full cover itu. Jika normal mereka akan menjadi seperti ini, akan tetapi kalau kita hambat atau kita ganggu prosesnya ya, kemungkinan dia akan tidak terlalu baik. Ada yang bolong-bolong, lain-lain gitu ya. Mungkin ya kebanyakan itu dia akan bolong-bolong atau enggak terbentuk sempurna. Sehingga dengan dinding sel yang seperti ini, di bawah ini, nah nantinya sitoplasma itu akan terganggu juga karena nutrien-nutrien yang ada di dalam sitoplasma dia bisa keluar ke lingkungan luar, atau sesuatu hal lain yang dari lingkungan luar yang tidak baik untuk kesehatan sel dia akan masuk ke dalam, sehingga ketika kita ganggu ya, ini ya, maka mikroba tersebut perlahan atau cepat itu akan mati. Oke, jadi berawal dari kita ganggu proses-proses ini ya, dari mulai DNA dan sebagainya, terus hingga pembentukan protein, hingga nanti dikirim ke dinding sel yang untuk pembentukan ya, dinding sel mungkin saja membran sel, mohon maaf, itu bisa saja rusak atau harus diperbarui. Nah, kita ganggu. Ketika kita ganggu, maka eh, sel itu akan terganggu dan kemudian mati. Nah, inilah konsep yang biasa kita gunakan untuk
apa namanya penemuan obat di bidang antimikroba seperti itu. Ada yang langsung menyasar di dinding selnya, ya langsung dirusak itu. Ada juga yang menyasar di proses-proses ini, ya mungkin di tahapan agar tidak dikode kepanduannya dirusak lah kayak gitu ya, atau resep ini disembunyikan sehingga kokenya bingung lah mana nih yang mau dimasak gitu kan. Itu ini hanya gambaran saja ya, nanti rincinya teman-teman akan pelajari di semester selanjutnya. Atau kokinya yang kita sekap gitu ya, atau kita kamu nggak usah masak gitu, sehingga eh, jalur-jalur atau tahapan-tahapan ini tidak terpenuhi dengan sempurna, sehingga dinding sel akan terjadi tidak sempurna untuk melindungi sel yang melindungi sel dari lingkungan luar. Kayak seperti itu. Jadi itu secara umum yang kita dapat apa namanya kita dapat pahami. Oke, untuk selanjutnya nanti di video yang selanjutnya.